dia untukku. Berarti ini sudah mendahului kerson di dekarot tadi. Itu tidak tahu bahasa maksudnya apa ya Pak? Di dekarot mendahului kerson, mendului kehendak kita, mendahului kehendak kita di atas kehendak Allah SWT. Padahal belum tentu kalau itu kita dapatkan itu yang terbaik. Nah, di sisi lain Allah memerintahkan kita ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, di saat seseorang berdoa kemudian dikabulkan, yang doanya ini ternyata pengkabulannya ini tidak membawa kebaikan, ya, maka disitulah harus kita hati-hati, kita waspada di dalam berdoa, di dalam memohon, termasuk di dalam hal yang sangat krusial, sangat penting ini, kematian. Janganlah kalian mengharapkan kematian. Tempo hari kita membahas tentang musibah, termasuk kematian ini adalah bagian dari musibah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yushib minhu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia ditimpai musibah, maka dia diberikan musibah. Itu hadis yang pendek kemarin. Nah, musibah itu hakikatnya adalah kebaikan bagi manusia. Karena apa? Minimal dari musibah itu seseorang mendapatkan pengampunan dosa, menggugurkan dosa. Hadis ke-28 dinyatakan bahwa semua 2028 itu senada. Semua ketidaknyamanan, termasuk ketika kita tertusuk duri sekalipun, atau yang lebih remeh dari sekedar tertusuk duri, itu menjadi kafarat. Ketidaknyamanan itu menjadi kafarat atau penghapus atau pelebur dosa-dosa kita. Sehingga apabila seseorang mendapatkan musibah, hal minimal yang diperoleh adalah terhapusnya dosa-dosa asalkan bersabar. Jadi hadis ke-29 berlaku bagi yang bersabar, bahwa kebaikan yang diberikan oleh Allah itu dengan ditimpakan musibah apabila yang bersangkutan bersabar. Bersabar itu bagaimana? Bersabar itu setidaknya menghindari satu hal, yaitu tidak menggerutu, tidak mencela takdir. Nah, kemudian hadis yang ke-20, yang ke-40 ini, yang tadi 39 ya, sekarang 40 ini lebih menegaskan pada kalau musibah itu adalah kebaikan bagi kita, bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang mampu tidak menggerutu dan mampu untuk menghadapi musibah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Sabar itu maknanya tidak keluar dari ketentuan Allah. Sabar itu maknanya tidak menyelisihi pensyariatan Allah. Kecuali sudah kita sampaikan ya, kalau sakit itu syariatnya ya bersabar. Bentuk bersabarnya adalah tidak menggerutu, kemudian berobat dengan cara yang halal, atau menerima ridho dengan kondisi sakit itu kondisi yang lebih tinggi. Ridho dengan kondisi sakit, menerima bahwa ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan bisa mampu bersyukur. Nah, bentuk musibah yang menghasilkan kafarat adalah yang bersangkutan apabila mampu minimal bersabar, syukur, bisa ridho, apalagi kalau mampu bersyukur. Hadis yang ke-40 dinyatakan kemudian kalau musibah itu menghilangkan atau menghapus dosa dan bisa ziyadatul hasanah, bisa menghasilkan pahala apabila, kalau menghasilkan pahala ini syaratnya bertambah. Kalau hanya bersabar itu mendapatkan penghapusan dosa. Kalau mampu bersabar sambil ikhtisab, mengharap pahala dari kejadian itu, maka dia mendapatkan pahala juga. Selain terhapus dosa, mendapatkan pahala. Nah, kemudian kalau kita sudah meyakini dari dawuhnya Kanjeng Nabi yang
beberapa kali beberapa hadis ini kita meyakini bahwa musibah itu adalah kebaikan, ya. Maka bolehkah kita mengharapkan musibah, gitu kan? Pertanyaannya, yang baru sudah kita singgung sedikit itu, bolehkah kita mengharapkan musibah dengan dalil bahwa dengan mendapatkan musibah kita akan terkurangi dosa-dosa kita dan dia akan mampu mengharapkan pahala dari situ sehingga akan menghasilkan pahala, sehingga besar kemungkinan dia berusaha menghabiskan dosa-dosanya dan berusaha menambah pahala-pahalanya dengan mengharapkan musibah, dan musibah berdasarkan informasi Rasulullah bahwa musibah adalah kebaikan, bahwa musibah adalah penghapus dosa, penambahan pahala dan lain sebagainya. Bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Mengharapkan musibah itu tidak boleh. Dalam hadis yang lalu telah dinyatakan solusinya agar mendapatkan kebaikan, ya, penghapusan dosa dan penambahan pahala, kok mengambil langkah mengharapkan pahala? Jangan, karena sangat rawan, ya, mengharapkan musibah. Karena sangat rawan ketika seseorang ditimpa musibah, itu rawan tidak kuat, imannya, tidak kuat akidahnya, sehingga sangat-sangat berpotensi tergelincir. Sekuat-kuat manusia, setan di dalam membisikin, menggoda, mengganggu, menjerumuskan itu juga relatif seimbang atau lebih kuat atau setara dengan manusia yang dianggap kuat itu. Kalau setan, kalau orangnya rohaninya sekelas anak-anak, ya, yang goda setannya sekelas itu lebih berat dikit. Demikian juga kondisi rohani spiritual seorang yang tinggi, yang menggoda juga setannya lebih tinggi. Maka dilarang, janganlah kalian mengharapkan musibah secara umum. Kenapa tidak engkau berdoa saja dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa tidak dalam rangka menghapus dosa-dosa, dalam rangka menambah pahala supaya kelak selamat sampai akhirat? Kenapa tidak berdoa saja, kok minta musibah? Jadi pilihannya itu, Bapak sekalian, kita jangan meminta musibah, kita berdoa saja kepada Allah, dihindarkan dari segala musibah dari dunia akhirat dengan kalimat doa. Dengan kalimat doa untuk yang di hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia dan baik di akhirat, dihindarkan dari api neraka kelak. Ditegaskan dalam hadis yang ke-40 ini bahwa janganlah kalian mengharapkan atau meminta kematian. Sekarang dipertegas, ya. Jadi musibah yang besar itu adalah kematian. Jangan meminta kematian. Kalaupun mengharuskan kondisi, mesti harus meminta keputusan Allah yang berupa maut, maka caranya kita dengan kalimat penyerahan diri pada Allah. Ya Allah, panjangkanlah hidup hamba apabila hidup hamba ini membawa kebaikan, adalah yang terbaik bagi hamba. Matikanlah, wafatkanlah hamba apabila kematian itu adalah lebih baik dari hamba. Artinya kita tidak gigi mongso tadi, tidak gigi karok tadi. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat singkat ini, Bapak sekalian, kenapa kita dilarang? Rahasianya apa? Kenapa kita dilarang mengharapkan kematian? Kenapa kita diharamkan untuk mengharapkan kematian? Jadi makna dari hadis ini yang pertama, kita dilarang atau haram mengharapkan, meminta atau mencari-cari mati, itu haram. Ada satu syair, ya, janganlah takut mati,
karena meskipun kau sembunyi, dia pasti menghampiri. Jadi lagunya siapa ya Pak? Yang sepuh-sepuh tahu, yang anak muda-muda nggak tahu ya. Jangan takut mati, meski kau sembunyi, dia menghampiri. Bimbo ya Pak, bimbo gitu. Jadi tidak boleh takut mati, tetapi jangan mencari-cari mati. Ini berlaku bagi sikap seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak boleh mencari-cari perkara, tidak boleh mencari-cari masalah, tidak boleh mencari-cari musuh. Tapi kalau ketemu musuh, tapi kalau terjadi perkara, itu tidak boleh lari dari musuh. Itu sikap seorang mukmin. Tidak usah nyari-nyari masalah, tapi kalau ada masalah hadapi. Tidak boleh pengecut, tidak boleh balik kucing. Tapi jangan cari-cari masalah, jangan cari musuh. Tapi kalau ketemu musuh orang yang misalkan mau mencelakai kita tanpa kita memulai, ya tidak boleh lari. Kematian juga demikian. Di satu sisi kita tidak boleh takut dengan kematian, ya, tidak boleh takut, tidak boleh membenci kematian, tidak boleh membenci kematian, tetapi kita juga tidak boleh mengharap kematian saja, tidak boleh. Apalagi meminta kematian, apalagi kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian, misalkan bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, Kenapa demikian? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nah, yang pertama, berarti kalau seseorang mengharapkan kematian jika mendapatkan musibah. Sekarang ini Pak, kita sepakati dulu. Orang biasanya kebanyakan yang mengharapkan mati itu orang yang sedang mendapat musibah atau yang sedang mendapat nikmat, kira-kira Pak? Tuh, musibah. Jarang orang pas jaya-jayanya, waduh ya Allah saya mati, nggak ada kayaknya Pak. Nah, biasanya umumnya orang yang kondisi seperti ini adalah orang yang sudah sakit nggak sembuh-sembuh gitu, atau musibah bertubi-tubi, masalah satu belum selesai, datang masalah lagi, mana ekonominya hancur, mana keluarganya hancur misalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terlindung dari hal yang demikian. Ya. Biasanya orang seperti inilah yang pada titik nadir, titik terendah kekuatan spiritualnya, sehingga dia mengharapkan mati atau berusaha mati. Nah, kenapa ini diharapkan? Karena berarti yang demikian itu menunjukkan seseorang tidak siap atau tidak mampu bersabar. Jadi sudah kita kasih pembatasan makna bahwa sabar itu bersikap dan berbuat tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketentuan Allah ketika mendapat musibah tadi tidak boleh mencela takdir, tidak boleh tasahud. Apabila seseorang tasahud berarti di saat yang sama dia tidak bersabar. Mencela, menggerutu saja tidak boleh. Apalagi kemudian lantas putus asa minta dimatikan atau berusaha mati, itu haram hukumnya. Karena tidak sabar. Berarti sabar itu apa hukumnya Pak? Wajib. Karena kalau tidak sabar ada sanksi yang besar. Jadi hukum wajib itu terjadi apabila sebuah anjuran, seruan, perintah yang disertai ancaman apabila tidak menunaikan, itu hukumnya wajib. Kalau sekedar anjuran, perintah yang tidak disertai dengan ancaman siksa apabila tidak melaksanakan, itu jatuh hukum sunnah. Sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Barang siapa yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat, ya, 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan dia rumah di surga. Tapi tidak disertai ancaman. Barang siapa yang tidak sholat
rawatib 12 rakaat akan diancam begini. Tidak. Jadi sifatnya ini adalah anjuran yang jatuh hukumnya adalah sunnah. Tetapi bersabar itu ternyata adalah wajib, karena ketika tidak bersabar berarti dia jatuh pada tasahud, dan tasahud ini haram, dilarang. Termasuk mengharapkan kematian atau tidak meraung-raung, tidak bengong-bengong minta mati, tetapi dalam hatinya aku ini enak-enak, mudah-mudahan Gusti Allah menyertai mati. Misalkan seperti itu. Mana sudah ulur, sudah perjalanan hidup sudah hampir finish, sudah lama pensiun, sudah tidak ada yang dikerjakan misalkan, kemudian ke depan kok suram, usaha ini gagal, di masyarakat juga sudah sangat tidak mengenakan. Ini mungkin beliau sedang mati. Jangan seperti itu, Pak. Itu termasuk mengharapkan kematian. Nah, ini termasuk bentuk keputusasaan, bentuk ketidaksabaran. Ini dilarang, betul dilarang. Sekedar mengangan-angankan aja. Ya. Jadi sekedar mengangan-angankan, apalagi sampai terucap minta mati pada Allah, dilarang. Yang kedua, ya, kenapa? Ini faedah pertama bahwa mengharapkan mati itu haram hukumnya. Itu faedah yang pertama. Alasannya yang pertama tadi bahwa dilarang karena berarti dia tidak sabar, berarti melanggar perintah untuk bersabar. Yang kedua, haram mengharapkan kematian karena belum tentu apabila benar dia itu diberi mati oleh Allah saat itu, maka itu adalah keadaan yang lebih baik. Jadi ini spekulasi yang kalau orang mengharapkan kematian itu berarti orang nekat, orang yang sudah spekulasinya sangat-sangat ngawur. Emang ente tahu kalau mati itu akan lebih baik? Kalau sekarang ini menderita yang mana begini-begini di dunia, emang kalau nanti mati saat itu terus kondisi akan lebih baik? Nah, ini berarti tetap dia mendahului tadi itu, mendiri karep tadi itu. Jadi belum tentu. Apabila hidup menderita, belum tentu matinya. Apabila mati terus masalah bertubi-tubi, dianggapnya kalau mati itu sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Iya, masalah yang di dunia ini selesai, tapi masalah kemudian akan menanti yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Dan kalau masalah di dunia masih bisa diselesaikan, tapi kalau masalah setelah kematian ini yang nggak bisa diselesaikan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya amal jariah yang terus mengalir sehingga bisa menganulir dosa-dosa, menambah pahala-pahala, bisa mengubah kondisi pasca kematian. Anak yang soleh yang senantiasa berbuat amal soleh, berbuat baik, dan mendoakan kedua orang tuanya, pernah memiliki ilmu yang diajarkan, kemudian ilmu itu diamalkan oleh manusia. Ini akan mengubah situasi pasca kematian, bisa membuat perubahan. Tetapi di luar itu sama sekali tidak bisa mengubah. Berarti mati adalah suatu finish yang sangat krusial bagi seseorang yang kondisinya belum tentu lebih baik dari saat hidup. Maka haram mengharapkan kematian. Terus alasan yang ketiga kenapa mengharap, ya sekedar mengharap, mengangan-angan kematian itu aja tidak boleh, apalagi sampai meminta, apalagi sampai memutuskan untuk berbuat sesuatu sampai mendatangkan kematian. Kenapa? Karena hakikatnya bagi seorang mukmin ya Pak, kehidupan itu adalah lebih baik dari di saat dia mati. Maksudnya begini, kalau seseorang mukmin itu masih hidup, artinya masih ada peluang untuk memperbanyak amal soleh, untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
artinya masih berpeluang memproduk kebaikan kalau masih hidup. Kalau sudah mati, berarti sandarannya hanya 3 tadi itu: ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh kalau punya anak, dan kalau punya anak pun kalau anaknya soleh. Terus ada shadaqatul jariyah, harta yang diinfakkan di jalan Allah dan bermanfaat, terus bermanfaat, maka itu yang mengalir. Tetapi di luar 3 itu, maka seseorang sudah selesai, sudah tidak bisa membuat kebaikan. Maka kondisi seseorang yang beriman, ini yang beriman, kita mengatakan orang yang beriman. Yang tidak beriman ya lebih baik, ya kehidupannya pun tidak lebih baik. Bagi seorang yang beriman, kondisi hidup itu lebih baik ketimbang di saat dia sudah mati, sama-sama dalam menunggu pengadilan Allah SWT. Karena orang mukmin yang sudah mati ya, di alam barzakh menunggu pengadilan di akhirat nanti, itu sudah tidak bisa nambah kecuali 3 tadi. Tapi bagi orang mukmin yang masih hidup, itu masih berpeluang memohon ampunan, berbuat amal soleh, mengamalkan ilmunya, bersedekah jariyah, membina anak menjadi soleh, masih berpeluang. Maka sesungguhnya hidup itu bagi seorang mukmin lebih baik. Bagi orang yang tidak mukmin, ya sama aja, kita nggak bahas itu. Hidupnya panjang, umurnya pun bisa-bisa malah hanya nambah-nambah dosa begitu. Kalaupun tidak memproduk kebajikan amal soleh, karena syarat untuk melaksanakan syarat untuk bisa beramal soleh kan 3. Yang pertama harus muslim, harus berserah diri jiwanya, muslim secara hakikat, berserah diri hatinya, maupun muslim secara zahir, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua harus ikhlas di dalam berbuat kebaikan, harus ikhlas, harus dalam rangka mengharap pengakuan dari Allah semata. Yang ketiga syaratnya adalah mutaba'ah, mengikuti tuntunan pensyariatan Islam. Itu 3 itu. Kalau orang sudah tidak mukmin, ya sudah tidak berlaku yang 2 ini. Kalau sudah orang muslim mukmin, maka syarat untuk memperoleh amal soleh, pahala amal soleh adalah 2. Kalau sudah mukmin, sudah muslim, itu beramal sesuai dengan yang dituntutkan berdasarkan niat hati yang ikhlas. Itu. Tapi bagi orang yang tidak muslim, tidak mukmin, otomatis tidak bisa memproduk, menghasilkan amal soleh sama sekali. Sehingga seberapapun panjang umurnya, kalau dia sebelum dia berserah diri mukmin muslim kepada Allah, maka tidak terhitung amal-amal kebaikannya itu di akhirat. Itu di mengharapkan kematian tidak diperkenankan, karena sesungguhnya hidup itu lebih baik. Ada satu riwayat Bapak sekalian, ada seorang mu'alaf, seorang yang non-muslim, menghadap kepada baginda Nabi untuk menyatakan masuk Islam. Ini seorang yang dari negeri lain datang ke Madinah, kemudian masuk Islam di hadapan Nabi, kemudian dia butuh untuk tinggal di Madinah. Ditawarkanlah pada Nabi, oleh Nabi kepada para sahabat, siapa di antara kalian, wahai saudara, yang siap menampung saudara baru kita ini, yang baru masuk Islam ini, untuk belajar Islam di Madinah. Siapa yang siap menampung dan nampung itu sekaligus memberikan penginapannya, memberikan makanannya dalam keseharian. Kemudian sahabat Tolha angkat tangan siap menampung. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ketika ada perintah untuk berjihad, salah seorang di antara 3 ini ikut jihad, ikut berperang, mengikuti peperangan Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Wah, ini meninggal dunia yang statusnya syahid karena mati di dalam medan pertempuran membela agama Allah bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua,
kesempatan perang yang berikutnya, kesempatan jihad yang berikutnya, yang kedua ikut meninggal juga, mati juga, syahid gitu, matinya mati syahid. Nah kemudian masih di rumah Tolha, yang ketiga ini tidak sempat ikut perang, kemudian sakit dan meninggal di rumah. Yang pertama mati di medan perang, syahid. Yang kedua mati di medan perang, syahid dalam waktu berikutnya. Yang ketiga ini mati belakangan tapi di atas tempat tidur, mati belakangan. Nah, manusia menyangka bahwa yang masuk surga duluan adalah yang syahid yang pertama, kemudian yang syahid yang kedua, dan yang masuk surga terakhir adalah yang hanya mati di atas tempat tidur ini. Tetapi kemudian Tolha bermimpi. Setelah selamanya berlalu, Tolha bermimpi, dan mimpinya ini dibenarkan oleh baginda Nabi. Ingat Pak, mimpi itu ada 3 ya. Kita batasi dulu agar kita tidak mudah-mudah untuk mempercayai mimpi. Ya, banyak ya kita dapat share dari media sosial itu. Maaf, ini harus mengembang diri karena ini penting. Banyak suatu ajaran yang didasarkan hanya dari mimpi. Dan yang bermimpi ini adalah orang-orang khalaf, orang-orang masa kini, yang dianggap habib lah, yang dianggap syekh lah begitu. Jadi membuat hukum-hukum yang hanya didasarkan pada mimpi. Maksudnya hukum itu ini, seseorang yang dianggap habib, yang dianggap waliullah begitu, bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan satu kalimat, ya, satu kalimat atau satu amalan. Maka amalan ini kemudian di-share, diajarkan kepada pengikutnya untuk diamalkan, ya, melebihi amalan-amalan yang memang ada sanad sahih hadis dari baginda Nabi SAW yang tidak hanya berdasarkan mimpi seseorang seperti itu. Pernah ya Pak ya? Jadi dapat amal baca ini 1000 kali, ini berdasarkan dari mimpi Al-Syekh Al-Habib siapa begitu. Sering seperti itu. Jadi pensyariatan ajaran hanya didasarkan pada mimpinya seseorang. Dan itu banyak, maaf, di kalangan Syiah dan para pengikutnya, dan ajaran-ajaran yang senada dengan Syiah itu sering seperti itu. Nah, Tolha ini mimpi masih di zaman Nabi, dan mimpinya diceritakan kepada Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Ini beda. Jadi anggap ini masih sahih, masih dari Nabi. Karena hadis itu dinyatakan tidak hanya ucapan Nabi, tetapi ada juga perilaku Nabi dan segala sesuatu yang disetujui oleh Nabi. Itu termasuk pensyariatan ajaran. Dan itu semua sudah selesai ketika kemudian Nabi SAW wafat, Khulafaur Rasyidin wafat, para sahabat sudah selesai. Tidak ada lagi hukum-hukum baru yang akan berkembang. Ini kita batasi tentang mimpi karena kita nyangkut mimpi. Tolha kemudian bermimpi, ya, bermimpi bahwa yang masuk surga duluan ini justru mukhallaf yang tinggal di rumahnya, yang mati belakangan, yang matinya pun mati karena sakit dan di atas tempat tidur, bukan di medan tempur. Kemudian informasi di dalam mimpinya Tolha tadi itu yang masuk surga, mendapat rahmat surga berikutnya adalah setelah yang meninggal mati di atas kasur tadi, yang justru yang mati yang kedua, gitu. Mati yang kedua. Kemudian barulah kemudian yang mati yang pertama tadi, yang dianggap oleh manusia ini masuk surga duluan karena syahid duluan. Kemudian rahasianya baru sekalian bahwa kenapa demikian? Karena yang mati yang kedua tadi itu dia masih punya jejak untuk senantiasa bersama Nabi, untuk bertolakul ilmi, untuk beramal soleh. Ya, dari jeda kematian yang pertama ke jeda kematian yang kedua itu ada jeda waktu, ada durasi waktu. Nah, durasi waktu inilah yang menambah kebaikan bagi seorang yang mati belakangan, yang mati kedua tadi itu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan itu bagi seorang mukmin adalah lebih baik timbang kematian, meskipun matinya tadi itu mati syahid. Nah, kemudian yang ketiga,
yang hanya dalam tanda kutip yang hanya mati di atas tempat tidur karena sakit, ini justru mendapat kebaikan yang lebih banyak dan terbukti masuk surga lebih dulu. Dalam informasi mimpinya Tolhah tadi itu, sahabat Tolhah radhiyallahu anhu itu masuk surga lebih dulu karena dia di antara ketiga orang tadi ini memiliki rentang waktu lebih banyak di dalam memproduksi kebaikan. Nah, ini menguatkan, menegaskan pada kita semua bahwa kita dilarang mengharapkan kematian karena sesungguhnya hidup itu lebih baik buat kita di dalam rangka kita terus memohon ampunan kepada Allah dan terus berusaha menambah amal soleh kita, membagi ilmu yang bermanfaat kita, dan membina anak keturunan kita menjadi generasi yang soleh. Jadi menegaskan kita tidak boleh mengharapkan kematian. La yatamanna yanna. Janganlah di antara kalian ahadukum mengharapkan kematian. Sedikit lagi Mbak, faedah yang kedua ini karena banyak hadisnya sedikit tapi sangat penting untuk kita sampaikan pelajaran-pelajarannya. Yang kedua itu lebih baik tadi. Yang ketiga, keharusan bersabar dan tidak gelisah ketika mendapatkan musibah, karena kegelisahan ini awal dari ketidaksabaran dan awal dari semua keputusasaan. Sehingga gelisah berarti tidak ridho terhadap takdir, bisa menjerumuskan orang pada keputusasaan, dan minimal mengangan-angankan kematian tadi. Tidak meminta berdoa ya Allah matikan saya, tidak, tetapi sekedar tidak mati lebih baik. Itu saja sudah tidak boleh. Itu namanya hati yang gelisah. Apalagi sampai kemudian matikan saya. Apalagi seperti itu. Apalagi sampai berbuat sesuatu yang membunuh diri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, di dalam satu hadis yang secara khusus dibahas, seseorang yang mati bunuh diri itu ada 3 klasifikasi yang oleh Nabi disampaikan secara zahir yang 3. Yang pertama, seorang yang membunuh diri dengan besi. Membunuh diri dengan besi itu maknanya dia membunuh diri dengan senjata tajam. Apakah dengan pisau, apakah dengan silet, ya, mengiris nadinya sendiri, atau menusuk dirinya sendiri, atau menembak dirinya sendiri, termasuk dengan besi, dengan bom, termasuk itu. Nah, orang yang mati bunuh diri seperti itu berarti dia sudah melampaui semua keburukan tadi. Dia sudah tidak bersabar, dia sudah mencela takdir, dia sudah menggigit tadi itu, menghilangkan nyawanya sendiri dengan tanpa hak, menghilangkan nyawa dengan tanpa alasan yang benar. Kalau orang membunuh orang itu masih ada peluang alasan yang benar. Misalkan membela diri ketika dirampok, atau seseorang algojo yang ditugasi oleh pemerintah untuk membunuh narapidana, itu masih dibenarkan. Tetapi menghilangkan nyawa secara tidak dibenarkan adalah di luar itu tadi. Apalagi lebih-lebih yang dihilangkan adalah nyawanya sendiri. Seorang yang mati bunuh diri dengan benda tajam, ya, nanti di akhirat itu abadan, selamanya dia berada dalam adegan terus membunuh dirinya, menusuk dirinya, membacok dirinya, mati, dihidupkan lagi oleh Allah, dibacok lagi, ditusuk sendiri lagi, selamanya seperti itu. Ini mati yang dalam konteks dengan benda tajam atau dengan besi. Ada kematian yang kemudian menjatuhkan diri dari atas gunung. Nah, kalau dalam ilmu tadi sekarang mungkin menjatuhkan diri dari bangunan yang tinggi, dari ketinggian dan lain sebagainya. Itu nanti juga di akhirat siksanya, dia di neraka. Siksanya antara lain itu terus dia menjatuhkan diri terus, dihidupkan oleh Allah, dinaikkan lagi di ketinggian, dijatuhkan diri. Ya, mungkin ngeri di bawahnya, mungkin tebing-tebing dari api neraka yang tajam, yang sangat tajam. Ya,
Allah alam seperti apa nerakanya orang yang seperti itu. Tetapi bahwa dia terus dijatuhkan dari ketinggian selama-lamanya. Ada lagi jenis bunuh diri yang meminum racun. Racun yang harusnya buat tikus ternyata diminum sendiri misalkan. Apapun dengan minuman, termasuk dengan minuman keras yang tidak yang tidak sengaja untuk mati, tetapi karena sudah tahu bahwa minuman ini membahayakan, kemudian dia minum terus. Berarti dia bunuh diri. Wallahu a'lam apakah ini termasuk rokok? Kembali lagi ini hobinya termasuk bahas rokok ya. Rokok sudah dinyatakan rokok membunuhmu. Wallahu a'lam apakah dengan tidak berhenti merokok itu termaknai sebagai membunuh diri. Wallahu a'lam, karena ini beda kasus. Kasusnya adalah yang diceritakan dalam hadis adalah minuman apakah racun, apakah beralkohol yang melampaui dosis kemudian menyebabkan kematian. Kalau seperti itu nanti ya di akhirat juga akan disiksa dengan ketersiksaan minum kemudian gilingi kecil-kecil mati, dihidupkan lagi, minum lagi, terus seperti itu. Nauzubillah ini dari. Mudah-mudahan Allah kondisikan kita jauh dari segala sesuatu ketidakbenaran sikap hati kita, sehingga bisa menyebabkan malapetaka panjang hidup kita maupun kematian kita nanti. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.